Halo sobat semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama Ari Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Conjuring The Devil Made Me Do It tahun 2021. Dan semoga cara saya membahas film ini bisa membuat kalian terhibur ya. Film ini menceritakan kasus yang terjadi di wilayah Brookville, di mana seorang pria yang bernama Arnie menjalankan sebuah persidangan kasus pembunuhan. Tapi menurut pengakuannya, ia melakukan pembunuhan tersebut atas dasar pengaruh iblis. Akankah Ed dan Lauren mampu memecahkan kasus kali ini? Daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Film ini diawali dengan sebuah scene yang bersetting waktu di tahun 1981, 5 tahun setelah film The Conjuring 2 yang bersetting waktu di tahun 1976. Dan buat kalian yang belum tahu, sebenarnya film ini berasal dari kisah nyata dan memiliki franchise film lainnya seperti Annabelle, The Nun, maupun film The Curse of La Llorona. Akan tetapi saya akan bahas film ini terlebih dulu, lalu setelah itu saya akan bahas film The Nun yang bersetting waktu di tahun 1952. Lalu setelah itu film Annabelle dan beberapa film lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini terlihat sebuah rumah dalam keadaan yang porak-poranda. Di dalam rumah tersebut terlihat seorang pria yang bernama Ed sedang membacakan doa untuk pengusiran iblis. Ed bersama istrinya yang bernama Lauren berusaha mendokumentasikan setiap kegiatan yang sudah biasa mereka lakukan. Pada saat itu mereka sedang berusaha menolong seorang bocah yang bernama David, karena dari laporannya bocah tersebut selalu kerasukan hingga melakukan tindakan yang mengerikan. Setelah pembacaan doa selesai, Ed beristirahat dan meminta David untuk dibawa ke kamarnya. Pengusiran iblis akan dimulai kembali saat seorang pastor yang bernama Garden tiba untuk membantu mereka. Singkat cerita, pastor Garden pun tiba di sana. Terlihat David panik saat mendengar suara tersebut. Lalu, David berusaha untuk bersembunyi di dalam kamar mandi, tapi ternyata bukannya merasa aman. Entah tangan siapa, David pun merasa diikuti sesuatu. Rupanya, iblis kembali mendatangi David. Ayahnya pun berusaha menenangkannya, akan tetapi David? tanpa diduga David malah menyerang ayahnya sendiri. Dirasa keadaan semakin memburuk, Ed meminta Garden untuk segera melakukan pengusiran iblis. Entah iblis apa yang merasuki bocah tersebut. Kemudian mereka bergegas melakukan persiapan. Put on the full armor of God, that you may be able to stand. Lalu Gordon berusaha melakukan pengusiran dengan membacakan doa-doa. Terlihat mereka sangat kewalahan saat berusaha menolong David. Melihat Ed diserang David, seorang yang bernama Arnie berusaha menolong. Kemudian ia menyuruh sosok tersebut untuk keluar. Lalu ia berkata, "Jangan ganggu anak ini, ambil saja diriku." Leave him alone! Take them! Iblis dalam tubuh David kini merasuk ke dalam tubuh Arnie. Ketika kekacauan sudah berakhir, Ed mengalami masalah dengan jantungnya setelah diserang oleh David tadi. Melihat kondisi tersebut, mereka pun berusaha menghubungi ambulan. Kemudian scene beralih di rumah sakit. Dari keterangan seorang dokter, untuk sementara waktu Ed harus menjalani perawatan intensif. Terlihat Lauren pun khawatir akan kesehatan suaminya. Beberapa hari berlalu.
Arnie yang berada di rumah pacarnya yang bernama Debbie baru terbangun. Terlihat mereka sangat senang karena David tidak mengalami hal yang aneh lagi. Lalu mereka yang sudah lama berpacaran mengajak Debbie untuk pindah dan hidup bersama. Akan tetapi, Debbie yang memiliki usaha penitipan dogi tidak menyetujuinya dan meminta Arnie memberikan waktu untuk berpikir. Oh, keeping track of this stuff is what I'm supposed to. And everyone else gets too. Magic and Sparky are getting picked up so you don't. Setelah menjalani rutinitasnya, Debbie mengajak Arnie ke rumahnya. Singkat cerita, keceriaan dari keluarga ini pun kembali terlihat. Akan tetapi, Arnie mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Terlihat ia berusaha tenang dengan benda yang tiba-tiba terjatuh. Kemudian, Arnie berusaha untuk memeriksanya. Entah halusinasi atau sungguhan, Arnie pun jelas ketakutan. Di hari berikutnya, ketika Arnie akan menebang pohon, ia kembali merasakan keanehan yang berbeda. Arnie pun merasa heran dengan kejadian aneh yang beberapa kali ia alami. Setelah kejadian tersebut, Arnie kembali ke tempat kerja Debbie, dan ketika sudah di sana, ia diajak karyawan Debbie yang bernama Bruno untuk berpesta. Sementara, Arnie yang pikirannya sedang kacau terus saja dibujuk Bruno untuk bersenang-senang. Tapi tetap saja Arnie merasakan hal yang berbeda. Dirasa semakin aneh, Arnie berusaha untuk mencuci muka, tapi tiba-tiba Debbie! Arnie, help me! betapa kagetnya Arnie saat melihat pacarnya seperti diganggu oleh iblis. Ia pun langsung membawa Debbie untuk pergi. Sementara Bruno heran dengan tingkah Arnie yang aneh sendiri. Lalu tiba-tiba rupanya Arnie tak sengaja sudah membunuh Bruno yang ia anggap sebagai iblis. Kemudian Sin beralih ke rumah sakit. Setelah beberapa hari mengalami koma, Ed akhirnya tersadar. Lalu tiba-tiba ia mengatakan bahwa iblis kini sudah merasuki Arnie. Mendengar perkataan suaminya, Lauren bergegas menghubungi polisi. Lalu ia meminta polisi untuk memeriksa tempat penitipan dogi milik Debbie karena ia tahu Arnie selalu berada di sana. Tapi sialnya, usaha Lauren tersebut sudah terlambat. Singkat cerita, sebelum tiba di lokasi, polisi melihat Arnie sedang berjalan dengan banyak darah di tubuhnya. Arnie yang baru sadar pun berkata, "Sepertinya aku sudah melukai seseorang." Di keesokan harinya, Ed dan Lauren menemui Arnie di penjara, dan mendengar Arnie yang bisa membaca Alkitab, mereka berpikir Arnie tidak sedang kerasukan. Apalagi saat Lauren mendekatkan benda-benda pengusir iblis, Arnie tidak terpengaruh sama sekali. Terlihat mereka pun bingung dengan keanehan tersebut. Namun, mereka mulai berpikir apakah iblis ini akan merasuki Arnie kembali. Mereka pun mencari informasi untuk membantu Arnie yang kini menjadi tersangka. Ketika mereka sudah berada di rumah, Lauren memutar kembali rekaman dari keluarga Getzel. Dalam rekamannya, semua berawal ketika keluarga Getzel baru pindah ke rumah tersebut. Terlihat David yang sedang di kamarnya sangat suka dengan kasur air di tempat itu. David pun merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Lalu tiba-tiba di sanalah untuk pertama kalinya sosok iblis mengganggu keluarga Getzel. Setelah melihat rekaman tersebut, Ed dan Lauren mendatangi kembali kediaman keluarga Getzel. Ed dan Lauren pun memeriksa kamar tersebut. Namun Debbie berkata, kasur antik itu sudah dibuang karena sudah bocor dan merusak lantai. Namun Lauren berkata, kerusakan itu bukanlah karena air. Lauren pun curiga ada sesuatu di kolong lantainya. Lantas mereka pun bergegas untuk memeriksanya. Karena kondisi Ed yang baru saja sembuh, mau tidak mau Lauren yang masuk ke dalam kolong rumah itu. Dan ketika berada di bawah sana, ia menemukan sebuah benda cukup aneh.
Betapa kagetnya Loren saat menemukan sesuatu yang seperti benda perdukunan. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, Ed bisa mengetahui bahwa benda tersebut adalah semacam benda terkutuk untuk mendatangkan sang iblis. Mereka pun mengira bahwa keluarga Getzel telah dikutuk oleh seseorang. Debbie pun merasa heran siapa yang berniat jahat kepada keluarganya, padahal mereka baru saja pindah ke sana. Lalu, Ed meminta temannya yang bernama Drew untuk menyebarkan foto benda tersebut ke setiap kantor polisi, berharap ia mendapatkan informasi lebih tentang benda yang cukup aneh itu. Kemudian, sang pastor Garden meminta mereka untuk menemui seorang mantan pastor lain, di mana pastor yang bernama Cancer itu mengetahui banyak tentang benda-benda seperti itu, karena ia memiliki banyak koleksi tersebut di dalam rumahnya. Mendengar usulan dari pastor Garden, mereka langsung pergi menemuinya, dan singkat cerita, mereka pun bertemu dengan Cancer. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Cancer mengatakan benda itu adalah sebuah alat perdukunan yang sangat jahat, karena si pengirim tidak memiliki tujuan yang jelas selain kekacauan. Karena tidak banyak informasi yang diperoleh, mereka pun kembali ke rumah. Kemudian mereka mendapat telepon dari Drew, di mana ia mengatakan ada seorang polisi yang pernah melihat benda aneh tersebut, dan polisi itu ingin bertemu dengan mereka. Ketika mereka bertemu, polisi itu pun memulai obrolannya dengan kasus hilangnya seorang remaja. Remaja yang diduga membunuh temannya itu dinyatakan hilang setelah mayat temannya ditemukan. Lalu ketika polisi menggeledah rumah pelaku yang bernama Jessica, ia menemukan benda yang sama persis dengan yang Loren temukan. Mendengar penjelasan polisi itu, Loren pun meminta berkas-berkas kasus Jessica untuk diteliti. Lalu ia akan membantu polisi untuk menemukan Jessica yang masih menjadi misteri. Lantas mereka pun langsung OTW mencari keberadaan dari Jessica, dan ketika berada di jalan, Loren bisa mengetahui lokasi pembunuhan itu. Setelah mengikuti petunjuk Loren, mereka pun melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki. Ketika Loren merasakan aura gaib, ia bisa mengetahui apa yang dilakukan kedua remaja itu. Ternyata, Jessica membunuh temannya setelah ia terpengaruh oleh iblis. Lalu, Loren mengikuti kemana Jessica pergi setelah pembunuhan tersebut. Dan tiba-tiba, rupanya sosok iblis itu berusaha menarik Loren ke sebuah jurang, tapi untungnya ia bisa selamat. Kemudian Loren mengatakan bahwa Jessica sudah tewas setelah terjun dari tebing. Singkat cerita, malam pun tiba. Dari laporan Loren, polisi akhirnya bisa menemukan mayat Jessica. Hingga polisi itu pun berterima kasih dan akan memberikan berkasnya seperti yang mereka inginkan. Kemudian, scene beralih ke penjara. Terlihat David dan kakaknya sedang menemui si Arnie, dan pada saat itu Arnie mengatakan bahwa ia selalu mendengar bisikan gaib untuk melakukan bunuh diri, dan jelas mereka pun ketakutan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hingga malam kembali tiba, Arnie yang masih dipengaruhi iblis terlihat sedang ketakutan cukup parah. Lalu ia pun berusaha melindungi diri dengan menggunakan air suci dan berdoa, berharap ia bisa terbebas dari iblis yang selalu mempengaruhinya. Kembali ke Ed dan Loren. Loren menyangka bahwa kasus Jessica ada hubungannya dengan yang dialami Arnie. Lalu ia pun berniat untuk melakukan penerawangan terhadap jasad Jessica. Dan tanpa berlama-lama, mereka pun segera pergi ke tempat penyimpanan mayat. Singkat cerita, mereka pun tiba di kamar mayat. Melihat suasana yang sepi, Ed memanfaatkan keadaan itu untuk masuk. Setelah mayat Jessica ditemukan, Loren langsung melakukan keahliannya. Dan dari penglihatan gaibnya, Loren melihat sebuah altar dan samar-samar mendengar suara kereta api. Ia pun menyebutkan bahwa si pelaku santet adalah seorang wanita. Loren pun tahu kalau saat ini wanita itu sedang mempengaruhi Arnie. Tepat pada waktunya, Loren menggagalkan rencana wanita itu. Melihat Arnie yang berdarah, seorang sipir pun berusaha memanggil tim medis. Kemudian, wanita itu mengirimkan mereka kejutan.
Melihat ada sosok hantu, Ed bergegas menyadarkan Lauren, tapi tiba-tiba untung saja mereka berhasil selamat dan segera kembali ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, Drew menunjukkan sebuah buku, di mana buku untuk pengusiran iblis itu ia dapatkan dari sebuah gereja di luar kota. Dari dalam buku tersebut, Ed melihat sebuah ritual pengorbanan manusia yang membutuhkan beberapa korban. Setelah diperiksa, kejadian di buku tersebut sama persis seperti kasus yang mereka hadapi. Dari buku tersebut, altar si pelaku harus dihancurkan untuk mematahkan kutukannya. Tapi sialnya, Ed tidak bisa menerjemahkan semua tulisan jadul di buku itu. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, Ed yang masih sakit tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, Ed pun terbangun. Lalu ia merasa heran ketika melihat keadaan rumah menjadi sepi. Apalagi saat ia melihat gelang Lauren yang berada di lantai. Tanpa diduga, wanita yang selama ini mereka cari kini berada di rumahnya. Lalu Ed berusaha menanyakan keberadaan Lauren. Dengan santainya, wanita itu mengatakan bahwa Lauren sudah dekat. He who calls me? Untung saja, Ed tidak membunuh istrinya sendiri, dan semua itu adalah pengaruh iblis dari wanita misterius tadi. Dengan keadaan tersebut, Ed merasa bahwa wanita itu ingin menjadikan dirinya sebagai korban. Ia pun berusaha mencari keberadaan benda aneh seperti yang mereka temukan. Betapa kagetnya mereka saat melihat bunga lapuk di dalam rumah. Drew menceritakan bahwa kemarin mereka mendapatkan kiriman bunga dari seseorang. Namun bunga itu masih terlihat segar ketika mereka terima. Mereka pun kaget saat melihat benda aneh yang berada di dalam pot bunga tersebut. Ternyata dugaan Ed selama ini benar adanya. Di keesokan harinya, Lauren akan menemui Kanser untuk menerjemahkan isi buku yang mereka dapatkan. Sementara, Ed bersama Drew akan menyelidiki keberadaan si wanita itu. Singkat cerita, Lauren tiba di rumah Kanser. Ketika berada di sana, Kanser langsung melihat isi buku jadul itu. Menurut Kanser, buku tersebut menjelaskan sebuah pengorbanan yang membutuhkan 3 nyawa. Mendengar perkataan tersebut, Lauren pun jadi teringat dengan suaminya yang juga mendapatkan kutukan. Kemudian, Kanser berusaha untuk menunjukkan sesuatu. Tapi sebelum tahu itu apa, kita kembali dulu ke Ed. Ed yang masih bersama Drew berusaha mencari tahu keberadaan si wanita misterius. Dari ketiga petunjuk lokasi penemuan benda aneh itu, mereka mengira wanita tersebut tidak akan jauh-jauh dari ketiga titik tersebut. Kemudian, mereka mengingat kembali penglihatan Lauren tentang suara kereta api. Sementara dari peta, Drew cuma melihat satu rumah di pinggir sungai yang dekat dengan rel kereta api. Betapa kagetnya Ed saat ia tahu bahwa rumah itu adalah rumah Kanser. Lalu, Ed bergegas menyusul Lauren yang sedang berada di sana dan meminta si Drew untuk segera menghubungi polisi. Kembali ke rumah Kanser, Lauren diajak ke ruangan yang menyimpan banyak benda perdukunan. Karena sewaktu ia menjadi pastor, ia telah banyak membasmi para dukun, sementara benda para dukun itu ia simpan di dalam tempat tersebut. Kemudian, ia menunjukkan sebuah album foto jadul kepada Lauren. Rupanya, selama ini ia memiliki anak yang bernama Isla, hasil dari hubungan gelap dengan seorang wanita, dan hal itulah Kanser dicopot dari profesinya sebagai pastor. Namun akibatnya, dari koleksi benda-benda magicnya malah membuat Isla kecil terobsesi menjadi seorang dukun terkuat. Lalu betapa kagetnya Lauren saat mengetahui Isla adalah seorang wanita santet yang selama ini ia cari. Ia pun sangat kecewa dengan sikap Kanser yang selama ini menyembunyikan kenyataan tersebut. Kemudian, Kanser mengatakan bahwa di bawah rumahnya ada sebuah tempat yang biasa digunakan Isla untuk melakukan ritual. Dan di tempat itulah ada sebuah altar yang bisa digunakan Isla untuk melakukan kejahatannya. Kanser pun meminta Lauren untuk segera menghancurkan altar tersebut.
Tak lama kemudian, Lauren merasakan keberadaan Isla. Lalu Cancer menyuruh Lauren untuk segera pergi ke sebuah pintu rahasia. Tanpa diduga, Isla sudah berada di tempat Cancer. Isla pun seperti marah kepadanya karena sudah berani menceritakan semua rahasia tentang kejahatannya. Lalu tiba-tiba akhirnya Isla membunuh ayahnya sendiri. Sementara itu, Lauren yang berada di ruangan bawah tanah akhirnya menemukan altar yang selama ini ia cari-cari. Ia pun berusaha untuk meruntuhkannya. Terlihat Lauren kesulitan dengan altar Isla yang terbuat dari batu. Tak lama kemudian, Isla mengetahui Lauren yang akan menghancurkan altarnya. Merasa usahanya diketahui Isla, Lauren pun bergegas pergi dari sana. Untung saja Lauren bisa selamat. Di sisi lain, Ed kini sudah sampai di rumah Cancer. Ia pun bergegas mencari keberadaan Lauren. Tapi sebelum ia masuk, Ed mendengar suara Lauren yang meminta tolong. Ia pun berusaha mencari suara tersebut. Dengan martil, Ed berusaha masuk ke ruangan bawah tanah. Setelah berhasil masuk, Ed bergegas mencari Lauren. Rupanya itu hanya tipuan Isla. Ed pun kini telah dipengaruhi sihir dari Isla. Sementara itu Isla kembali ke altarnya yang kemudian melanjutkan kembali ritual untuk mempengaruhi Arnie. Di sisi lain, setelah ia hampir mati dengan aksi bunuh dirinya, Arnie menjalani perawatan. Lalu ia mengatakan bahwa iblis itu kini sudah semakin dekat. Terlihat Debbie dan seorang pastor kaget mendengarnya. Lalu tiba-tiba melihat keadaan Arnie yang kembali dipengaruhi iblis, pastor pun bergegas dengan membaca doa. Rupanya iblis itu sudah mempengaruhi Arnie. Kekacauan yang terjadi itu pun disaksikan para petugas penjara di sana. Kembali ke Ed, Ed yang sudah terpengaruh kini memburu Lauren. Lauren yang menghindari kebrutalan dari Ed berusaha untuk menyadarkannya. Saat Lauren sudah terpojok, ia kembali menyadarkan Ed dengan mengingatkan kenangan masa indah mereka. Tepat pada waktunya, Ed sadar dan berhasil menghancurkan altar tersebut, dan kutukan yang menimpa Arnie akhirnya terpatahkan saat itu juga. Kemudian Isla menghampiri mereka, tapi karena kutukan sudah terpatahkan, iblis tetap membutuhkan korban. Akhirnya iblis yang sudah dijanjikan nyawa oleh Isla kini mengambil nyawanya sendiri sebagai gantinya. Setelah Isla terbunuh, mereka pun kembali keluar dan seperti biasa, para polisi pun tiba belakangan. Beberapa hari kemudian, seperti biasa Ed membawa barang iblis dari setiap kasus-kasusnya untuk ia koleksi di dalam rumahnya, di samping lukisan Falak dan boneka Annabelle. Tapi apakah kalian berpikir kalau hal ini justru akan memanggil arwah mereka untuk datang kembali? Kita tunggu kelanjutan dari film ini ya. Di keesokan harinya sidang kelanjutan untuk kasus Arnie kembali digelar. Terlihat para wartawan dari berbagai media sudah memenuhi pengadilan karena kasus yang dialami Arnie terbilang aneh dan menyita perhatian publik. Dari kejadian Arnie di penjara merupakan sebuah pembuktian dari kasus Arnie yang dipengaruhi iblis, dan karena hal tersebut akhirnya Arnie mendapatkan hukuman yang ringan. Setelah menghadiri keputusan hakim dari pengadilan, Ed memberikan kejutan untuk istri tercintanya. Dengan sebuah gazebo cantik, Ed berusaha mengingatkan mereka untuk kembali ke masa-masa indah dulu. Lalu film pun telah selesai.
Baiklah sobat film, sampai di sini aja tugas saya membahas film ini ya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan share video ini dan jangan lupa di subscribe juga agar nggak ketinggalan video The Conjuring Universe lainnya.